juga berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Aditya Firmansa, Adli, Amelia, Andini, Arjuna, Aziza, Azahira, Briliansa Fikri, Diftara Olivia, Erik Rivalno, Ezira, Feliano, Bunda, Indah Nur Hafizu, Lisia, M. Wahdan, Melca, Nur Cahaya, Rapa, Rafki Ilahi, Rafki Ramadan, Salsamila, Saskia. Oke. Yang tidak hadir ini mana? Ada yang sakit, ada yang izin. Kemudian sebelum kita belajar, ibu cek kesiapan kamu untuk belajar. Silakan dicek di dalam lacinya atau di sekitar kamu ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang di dalam sampah. Nah, kemudian baju yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Ya, baju yang belum rapi silakan dirapikan dulu dan silakan dikeluarkan buku pelajarannya, letakkan di atas mejanya masing-masing. Ya, kamu punya di atas mejanya masing-masing. Nanti sudah siap semua untuk belajar. Oke, Ibu akan mengtes konsentrasi kamu. Apakah kamu konsentrasi dalam belajar atau tidak? Ya, kita tes fokusnya dulu, tes speaking dulu. Oke, ketika Ibu menyebutkan tepuk satu, silakan tepuk satu dan seterusnya. Paham? Kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Masih ada yang tidak fokus? Kita ulangi lagi. Tepuk fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu, dua. Masih jatuh. Oke, sekali lagi harus fokus ya. Tepuk fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Oke, sudah fokus semua. Oke. Kemudian Ibu ada pertanyaan, ya, pada pertanyaan. Sebelum Ibu mengasih pertanyaan, Ibu minta 2 orang maju ke depan dulu. Silakan 2 orang maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yang di bangku boleh dipraktekkan di mejanya masing-masing, ya. Perhatikan. Yang Ibu tanyakan, sanggupkah kamu menahan napas selama beberapa detik? Kita ambil
terakhir 10 detik. Ya, sanggupkah kamu menahan napas selama 10 detik? Kita tes. Kamu yang di bangku masing-masing dan ini di depan. Kita tes. Hitungan ketiga kita mulai. Oke? 1, 2, 3. Siap. Oke, silakan duduk dulu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu menahan napas? Sesak. Apa lagi? Hah? Enggak. Firman, apa yang Firman rasakan? Sesak. Ya, karena ketika kamu menahan napas, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kamu akan terhenti. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita bernapas baiknya melalui hidung atau melalui mulut? Hidung. Melalui apa? Hidung. Ini melalui apa? Hidung. Ada yang bernapas melalui mulut? Ada. Ya, ada yang bernapas melalui mulut. Kenapa kita harus bernapas melalui hidung? Kenapa bagusnya bernapas melalui hidung? Karena hidung berfungsi pertama menyaring kotoran yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian menghangatkan, ya, kemudian melembabkan. Nanti ada bagian-bagian lagi dari hidung, ya. Ketika kapan kita bernapas melalui mulut? Kapan kita bernapas melalui mulut? Ketika kita terkena flu. Contoh ibu sekarang terkena flu, bernapasnya selalu susah, ya. Kita bernapas melalui mulut bisa, tapi sifatnya sementara. Ketika kena flu, hidung kita tersumbat, itu kita menggunakan napas menggunakan mulut. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi-fungsi organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita buat kesepakatan kelasnya dulu. Oke, kita buat kesepakatan kelasnya. Nanti ketika kita belajar kelompok, tidak ada yang bermain-main. Tunjukkanlah sikap kerja sama kamu, ya, dalam bekerja kelompok. Kemudian nilai yang ibu ambil dalam kelompok yaitu kerjasama dalam satu timnya itu akan ibu nilai. Kemudian LKPD yang ibu kasih, ya, dan praktek yang akan kamu buat nanti. Setuju nggak? Kesepakatan kelas kita? Setuju. Nah, oke, kita masuk ke materi kita. Sebelum kita masuk ke materi, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Punya tangan. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Zaskia, Jantung, bagus. Siapa lagi? Aziza? Darah, oke, bagus. Peredaran darah, bagus. Nanti masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Ya, sekarang kita mempelajari tentang organ-organ pernapasan pada manusia, masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Ya, kita mempelajari tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Kemudian silakan kamu duduk berkelompok sesuai dengan yang telah ibu bagikan, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kelompoknya nanti ada 2 bagian. Ya, kelompok bagian pertama yaitu kelompok yang hanya menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Kelompok yang kedua yaitu menyebutkan
memperhatikan pernapasan pada manusia. Nah, sekarang sudah duduk ke kelompok semuanya. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, silakan kamu perhatikan video dulu. Sistem pernafasan. Organ-organ pada sistem pernafasan secara umum terdiri atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir paru-paru. Pertama, kita akan membahas rongga hidung. Rongga hidung merupakan saluran pertama dalam sistem pernafasan kita. Pada rongga hidung terdapat bagian-bagian. Yang pertama adalah rambut-rambut hidung atau disebut juga silia. Nah, rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Jadi, meskipun bentuknya sedikit menggelikan, tapi ternyata rambut-rambut hidung punya peranan penting loh dalam sistem pernafasan kita. Jadi, adik-adik nggak boleh ya mencabutnya sampai habis. Oke, yang kedua, konka. Konka ini adalah struktur yang berbentuk seperti lipatan-lipatan ini. Nah, konka berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Tujuannya untuk menyamakan suhu antara udara di luar dengan udara di dalam paru-paru kita. Nah, yang terakhir ada namanya selaput lendir atau biasa disebut juga membran mukosa. Membran mukosa terdapat di seluruh permukaan rongga hidung kita. Fungsinya untuk menangkap partikel yang masuk. Jika sudah terlalu banyak partikel yang masuk, nanti akan dipadatkan. Itulah yang akan menjadi kutil. Organ pada sistem pernafasan yang berikutnya adalah faring. Faring merupakan saluran pernafasan yang letaknya di bagian belakang hidung dan juga bagian belakang mulut kita. Nah, faring bisa kita bedakan jadi dua bagian. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring itu adalah faring yang letaknya di bagian belakang hidung. Ini dulu. Ini dia yang kita sebut sebagai nasofaring. Yang kedua adalah orofaring. Kalau orofaring itu adalah faring yang letaknya di bagian belakang mulut kita. Ini mulut, yang ini baru kita sebut sebagai orofaring. Organ berikutnya yang akan kita bahas adalah laring. Laring merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Trakea itu adalah saluran pernafasan setelah laring. Nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, lanjut dulu. Pada laring itu terdapat bagian yang namanya epiglotis dan juga pangkal suara. Ini akan kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama yaitu epiglotis. Epiglotis. Paham tentang materi kita ini? Paham. Jelas videonya? Nah, sekarang ibu bagikan LKPD. Silakan kamu isi sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Nah. Silakan kamu isi dulu. Waktu sesuai dengan kita tadi di dalam LKPD tidak ada waktu yang harus berapa menit harus kamu menyelesaikan. Paham ya? Arahkan sesuai dengan organ yang pertama. Kalau ini paham?
Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Arahkan sesuai dengan organ pernapasan pada manusia. Berurutan ya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus ya kelompok 2. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan organ-organ dan fungsi pernapasan pada manusia. 1. Hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup oksigen dari lingkungan sekitar dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Taring. Taring berfungsi sebagai saluran udara dan makanan. 3. Laring. Laring berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara agar dapat melewati saluran nafas bersih. 4. Trachea. Trachea berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. 5. Bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran mengalirkan udara ke paru-paru. 6. Bronkiolus. Bronkiolus berfungsi mengalirkan udara ke alveolus. 7. Alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 8. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang utama. 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kelompok terakhir. Yang lagi dari kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasinya hasil diskusi kami. Organ-organ pernapasan pada manusia. Hidung. Hidung berfungsi untuk
ini merupakan apa? Alat pernapasan yang pertama pada manusia. Yang pertama itu hidung, di mana hidung ini berfungsi untuk menghangatkan, ya, kemudian menyaring kotoran-kotoran yang masuk melalui hidung, ya. Kemudian juga berfungsi untuk melembabkan, ya. Di dalam hidung itu ada 3. Apa saja? Apa saja yang ada di dalam hidung? Rambut, ya, rambut-rambut halus yang kita sebut sebagai silia. Kemudian ada konka, ya, konka itu ada 3 lapisan tadi. Kemudian yang terakhir adalah selaput lendir, di mana rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk melalui rongga hidung. Kemudian konka fungsinya menghangatkan, bagus. Kemudian selaput lendir fungsinya apa? Untuk melembabkan, ya, saluran yang masuk melalui hidung. Kemudian organ-organ pernapasan yang kedua yaitu faring. Di mana letak faring? Di belakang rongga hidung. Kemudian yang ketiga laring. Di laring ini atau pangkal tenggorokan ini, ya, ini terletak di mana? Mana lihat gambar kamu, mana letaknya? Pangkal tenggorokan. Nah, di laring ini terdapat epiglottis, ya, terdapat epiglottis. Kalau epiglottis pita suara, ya, ketika kamu berbicara itu akan menggetar di pita suara kamu, ya, apalagi ya cowok yang sudah akil balik itu akan terasa getarannya di sini karena dia sudah berjajak pun. Tahu ya pun? Tahu ya. Nah, itu disebut dengan epiglottis atau pita suara. Kemudian trakea ini tersusun seperti cincin. Pernah lihat selang mesin cuci? Pernah lihat selang kompor gas? Nah, seperti itulah bentuknya trakea. Trakea ini merupakan pencabangan, ya. Mana gambar yang keluar tadi? Percabangan. Melihat gambarnya tadi? Nah, percabangan ini disebut dengan trakea. Percabangan dan letaknya di depan kerongkongan. Lanjut. Bronkus. Mana yang dikatakan bronkus? Mana yang dikatakan bronkus? Percabangan tadi. Kita lihat gambarnya dulu. Nih, yang dikatakan bronkus percabangan. Ini disebut bronkus. Yang trakea ini yang berbentuk cincin tadi trakea. Kemudian ini yang berbentuk bronkus. Percabangannya disebut dengan bronkus. Kemudian lagi percabangan dari bronkus yang kita sebut sebagai bronkiolus. Kita sebut sebagai bronkiolus. Bronkiolus ada di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dia percabangan. Karena bronkus ada 2 cabang, ada cabang kanan, ada cabang kiri. Kemudian yang bronkus juga ada cabangnya, cabang kanan dan cabang kiri. Dan nanti di ujung bronkus ada yang kita sebut sebagai alveolus. Ya, ada yang kita sebut sebagai alveolus.
Diisi dengan sesungguhnya. Silakan isi dulu yang kamu kerjakan tadi. Ya, ibu minta kamu bisa menyimpulkan apa yang kamu dapatkan hari ini, pelajaran hari ini. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, baca. Kuat sedikit baca. Dari pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa organ-organ pernapasan pada manusia sangat penting. Terus ada lagi apa saja organ-organ yang kamu dapat? Yang pertama, hidung, apa? Paling, Nah, dari kelompok yang maju tadi, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, semuanya sudah bagus. Kita kasih applause dulu untuk kelompoknya. Dan untuk yang akan datang lebih ditingkatkan materi yang baru lagi, tetapi masih bersatu pautnya dengan sistem pernapasan pada manusia, yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Gerak.